semuanya, jumpa lagi bareng Ibu Guru Kece. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai pembelajaran kita lagi tentang teks negosiasi. Nah, ada yang pernah tahu nggak negosiasi itu apa? Atau ada yang pernah melakukan negosiasi? Nah, sekarang giliran kita untuk mengupas tuntas semuanya tentang teks negosiasi. Kita pelajari bersama ya. Sebelum kita masuk ke dalam teks negosiasi dan sebelum kita mempelajari ciri-ciri teks negosiasi, kemudian struktur teks negosiasi dan pengertian dari teks negosiasi itu sendiri, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Bagi kalian semua, apakah kalian pernah belanja ke pasar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian pernah nggak sih minta uang jajan kepada orang tua kalian? Nah, coba dijawab terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah ketemu dong jawabannya? Di pasar, kita tentunya pasti bertemu dengan penjual dan pembeli. Tanpa disadari, di situ pasti ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tanpa disadari pula, itu sudah masuk ke dalam negosiasi loh. Menjawab pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah mendapat uang jajan dari orang tua kalian? Hayo, tentunya pasti sudah dong. Nah, tanpa disadari, di situ kalian juga melakukan negosiasi antara orang tua kalian dengan kalian sendiri. Pastinya nih, ketika kalian meminta uang jajan, otomatis ada permintaan juga dari orang tua. Iya kan? Nah, setelah kalian bisa menjawab semua pertanyaan tadi, apa sih teks negosiasi itu? Kemudian, apa hayo ciri-ciri dari teks negosiasi dan strukturnya? Kita pelajari bersama-sama ya di sini. Ayo. Nah, sekarang tiba ke dalam pengertian dari teks negosiasi. Pengertian dari teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Maksudnya di sini adalah kita melakukan proses tawar-menawar tanpa kita sadari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian pastinya juga pernah dong tawar-menawar. Contohnya saja nih dengan orang tua kalian, ketika kalian mau pergi main, kemudian kalian minta uang jajan, sudah jelas kalian di situ pasti ada proses tawar-menawar. Kemudian ketika kalian pergi ke mall bersama teman-teman, atau kalian pergi jalan-jalan kemana dengan teman-teman, atau bahkan kalian pergi ke pasar. Di situ pasti kalian pernah melihat penjual dengan pembeli. Adanya penjual dan pembeli, sudah otomatis akan ada proses tawar-menawar juga di dalamnya. Nah, tentunya ketika kita sudah tawar-menawar dan ada kesepakatan di situ, ada persetujuan di situ, sudah jelas berarti itu adalah proses negosiasi. Paham ya? Masuk ke dalam tujuan dari teks negosiasi. Ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah memperoleh jalan keluar berupa kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, mempersatukan perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Itu tujuan dari teks negosiasi. Lanjut ke dalam ciri-ciri teks negosiasi. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita dengar, kalau kita membaca, kalau kita melihat, kalau kita melakukan proses negosiasi, berarti negosiasi itu sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. 3, adanya pengajuan dan penawaran. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jelas ya, jadi kalian bisa membedakan antara tujuan dengan ciri-ciri teks negosiasi. Setelah kalian mengetahui tujuan dan ciri-ciri dari teks negosiasi, kita masuk ke dalam struktur teks negosiasi.
Pada dasarnya, struktur teks negosiasi itu hampir sama dengan struktur-struktur teks yang lain. Setelah kalian mengetahui tujuan dari teks negosiasi dan ciri-ciri dari teks negosiasi, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks negosiasi itu sendiri. Struktur teks negosiasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita lihat dulu nih secara umum. Struktur teks negosiasi secara umum itu ada 3. Yang pertama, pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Bagian pembukaan berisi pengenalan diri, salam, dan sapa. Jadi hanya berbentuk perbincangan kalian untuk menyapa partisipan kalian. Kemudian, yang kedua, isi. Isi adalah bagian inti pembahasan yang berupa penyampaian materi, tawar-menawar, dan penyelesaiannya. Jadi, segala bentuk tawar-menawar kalian, kemudian penyelesaiannya, kesepakatan, itu masuk ke dalam isi. Kemudian yang terakhir, penutup. Penutup hanya berisi mengenai ucapan terima kasih kepada yang kalian ajak untuk bernegosiasi dan atas kesepakatan yang sudah kalian ambil. Itu struktur teks negosiasi secara umum. Ngerti ya? Kemudian, kita masuk ke dalam struktur teks negosiasi secara kompleks. Maksudnya kompleks di sini berarti dia lebih rinci lagi. Apa sih strukturnya? Kita lihat ya. Yang pertama ada orientasi. Kemudian yang kedua ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, hingga penutup. Nah, itu adalah strukturnya dan tidak boleh terbalik-balik ya. Di masalah orientasi kita masuk di situ. Orientasi adalah kalimat pembuka. Biasanya ada ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Jadi kalian perlu dong menyapa, kemudian kalian juga perlu dong untuk memberikan salam. Nah, itu letaknya ada di orientasi. Kemudian yang kedua, permintaan. Permintaan adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Jadi ketika kalian menaksir sebuah barang, kalian pasti sudah suka dong dengan barang itu. Kemudian kalian tanyakan nih, saya ingin beli itu, saya ingin beli barang ini. Nah, itu masuk ke dalam permintaan. Kemudian yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Setelah tadi kalian bertanya barang yang kalian inginkan, sudah otomatis nanti penjual pasti akan memberitahukan kepada kalian barangnya ada atau enggak sih. Kemudian masuk ke dalam penawaran. Ketika kalian sudah tahu barang itu ada atau kesukaan kalian itu ada dan tersedia, kita masuk ke dalam penawaran. Penawaran adalah puncaknya negosiasi yang terjadi antara kedua pihak saling tawar-menawar. Jadi di situ kalian sudah mulai dong untuk menawar harga yang kalian inginkan. Lanjut kepada persetujuan. Persetujuan apa sih? Persetujuan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Jadi, tadi kalian sudah menyukai sebuah barang, kemudian kalian sudah bertanya kepada penjualnya. Setelah kalian bertanya kepada penjual memberikan barang tersebut kepada kalian, kemudian kalian melakukan penawaran, sudah otomatis ketika harga disetujui, itu jelas masuk ke dalam persetujuan. Kemudian selanjutnya ada pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen, jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Jadi kalau kalian sudah menyetujui dengan harga yang disepakati, berarti kalian mulai melakukan pembelian. Jangan lupa siapkan uang ya. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup adalah berisi kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Jadi setelah proses negosiasi itu semua selesai, kalian harus mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih kepada penjual supaya kalian juga tampak hormat. Tibalah saatnya kita memasuki kebahasaan dari teks negosiasi. Kalian sudah tahu tadi dari tujuan teks negosiasi itu apa, kemudian ciri-cirinya apa, dan strukturnya apa. Setelah kalian mengetahui semuanya itu,
dan akan mempraktikkan itu maupun akan menuliskan teks negosiasi itu sendiri, berarti kita butuh unsur kebahasaannya. Apa saja sih yang harus ada di dalam kebahasaan teks negosiasi? Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun, berarti kita harus menggunakan bahasa yang baku, sopan kepada penjual atau sopan kepada orang yang lebih tua. Beda dengan kalian bersama dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bersifat membujuk. Jadi, ada yang masih ingat persuasif itu apa? Persuasif itu adalah ajakan. Nah, berarti di situ kalian juga mengajak penjual untuk menyetujui barang-barang atau harga yang sudah kalian tawarkan. Berarti jelas dong, di situ memang bersifat membujuk. Paham ya? Kemudian yang ketiga, tidak berargumen dalam satu waktu. Jadi, kalian tidak hanya memberikan pendapat dalam satu waktu itu, tetapi kalian bisa terus-terusan untuk memberikan pendapat kalian sampai harga yang kalian inginkan itu terwujud. Kemudian, yang keempat, disertai dengan argumen yang kuat yang disertai adanya fakta. Ketika kalian berargumen, kalian harus menyertakan fakta. Fakta di sini berarti kalian harus punya bukti. Ketika kalian menyampaikan opini kalian kepada penjual, kalian juga harus bisa membuktikan kalau barang tersebut memang harganya murah, tetapi kualitasnya bagus. Kemudian, yang kelima, ada jangan menyela argumen. Jadi, ketika kalian memberikan argumen atau penjual memberikan argumen, kalian tidak boleh ya, namanya saling beradu argumen. Jadi tolong kalian tahan dulu emosi kalian, tahan dulu tenaga kalian untuk mengeluarkan argumen-argumen kalian, dan kalian harus berani untuk mendengarkan dulu argumen si penjual. Kemudian yang terakhir adanya kesepakatan yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi setelah kalian melakukan negosiasi itu sendiri, kalian harus bisa memperhatikan untung ruginya bagi penjual dan bagi pembeli. Ketika sudah ada kesepakatan bersama, sudah otomatis nanti penjual juga mendapatkan untung, kalian juga mendapatkan barang yang kalian inginkan. Nah, itu semua kebahasaan dari teks negosiasi. Dari sini, kita akan coba untuk melihat contoh dari teks negosiasinya. Bagaimana? Tentunya kalian lebih paham dong tentang teks negosiasi, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja sih struktur dari teks negosiasi. Bagi kalian yang merasa belum paham, kalian boleh dong langsung bertanya dengan ibu, atau kalian boleh bertanya juga dengan guru-guru bahasa Indonesia yang kalian kenal. Cukup sekian pembelajaran mengenai teks negosiasi. Sampai berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus belajar. Jangan lupa rajin membaca ya. Bye!